kurang memahami konsep cinta yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Andi Yasih ini. Seorang pria yang berusia 57 tahun saat itu memiliki konsep cinta yang agak beda dan agak menyimpang dari konsep-konsep cinta yang mungkin aja kita miliki saat ini. Kejadian yang terjadi di Purworejo, Jawa Tengah ini sungguh sangat di luar batas akal sehat kita sebagai manusia. Andi Yasih yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini tega menghilangkan nyawa seorang guru SMP negeri cuma karena cintanya tak berbalas. Bahkan bukan hanya satu kehidupan yang terampas saat itu, tetapi ada beberapa kehidupan yang terampas dengan paksa oleh karena aksi kejamnya tersebut. Lalu bagaimana kisahnya dan siapa aja yang menjadi korban dalam kisah mengerikan ini? Jadi begini. Untuk mengawali kisah ini, kita akan berkenalan dengan wanita ini. Dia adalah Wira Akdiati, seorang wanita berusia 33 tahun. Wira bersama keluarganya tinggal di Dusun Lengis, Desa Kedung Kamal, Kecamatan Gerabak, Purworejo, Jawa Tengah. Wira tinggal di sebuah rumah sederhana bersama kedua orang tuanya yang bernama Pak Sugiharto dan sang ibu Rofingatun. Serta di rumah itu ia juga tinggal bersama dengan satu orang anaknya yang berinisial SAS. Wira merupakan seorang wanita yang telah berpisah dengan suaminya. 2018 lalu ia menikah dengan pria pilihan hatinya. Musabab satu dan lain hal, dengan berat hati, akhirnya hubungan mereka kandas pada tahun 2018. Kandasnya hubungan mereka membuat hak asuh anak yang berinisial SAS tersebut didapatkan oleh Wira. SAS anak Wira memiliki sebuah penyakit bawaan lahir, di mana penyakit tersebut harus ditreatment dengan sebaik-baiknya. Dan sang ibulah Wira yang merawat anaknya dengan sepenuh hati. Perjalanan karir Wira sebagai single parent tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebelum Wira bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMP 10 Purworejo, Wira pernah bekerja di sebuah bank BUMN sebagai staf inti. Di sekolah tempat ia mengajar, Wira dikenal sebagai guru yang lugas dan tegas. Cara ia mengajar juga sangat disukai oleh para murid-muridnya. Jenjang karir yang bagus, ditambah rekam jejak yang baik di mata tetangga, membuat Wira memiliki reputasi sebagai high quality single parent. Atas reputasi tersebut, otomatis banyak pria-pria yang menaruh perhatian pada ibu satu anak ini. Dikatakan bahwa ada beberapa pria, mulai dari staf bank sampai bahkan guru-guru muda sempat mendekatinya. Namun dikarenakan Wira berfokus pada sang anak, sinyal-sinyal pendekatan tersebut tidak ia tanggapi dengan serius. Suatu hari di bulan Januari tahun 2020, rumah yang ditinggali oleh Wira dan keluarganya mengalami sebuah kerusakan di atap bagian belakang rumah tersebut. Dikarenakan membutuhkan penanganan dengan segera, maka Pak Sugiharto, ayah Wira, mengontak salah satu tetangganya yang mungkin saja punya kenalan tukang yang kerjaannya rapi, jujur, dan amanah. Dikarenakan tetangga tersebut memiliki kenalan seorang tukang yang dirasa cocok dengan permintaan Pak Sugiharto, maka tanpa ragu diberikanlah nomor kontak tersebut. Singkat cerita, setelah tercapai segala kesepakatan tentang harga dan lama pekerjaannya, dimulailah pekerjaan tersebut. Tukang yang mengerjakan pekerjaan renovasi rumah atap Wira adalah Andi Yasih. Kita panggil dia dengan sebutan Andi. Andi tentu saja menjadi rekomendasi untuk ambil bagian dalam hal pekerjaan yang berhubungan dengan renovasi atau perbaikan rumah-rumah yang berada di Desa Kedung Kamal tersebut. Bisa dibilang, Andi adalah langganan kuli. Dia adalah sebuah solusi ketika rumah warga mengalami kerusakan dan butuh diperbaiki. Andi tinggal di Desa Secang, tak jauh dari rumah Wira. Andi menempati sebuah rumah milik seorang kepala desa. Ia menempati rumah tersebut dikarenakan rumah tersebut kosong, tidak ada yang meninggalinnya. Karena belas kasih dari sang kepala desa, maka diizinkanlah Andi untuk menempati rumah itu dengan cuma-cuma. Andi menempati rumah tersebut sejak tahun 2007. Pada awalnya, ia tak langsung terjun ke dunia perkuliahan. Awal karirnya, ia mulai bekerja di sebuah bengkel sepeda motor. Tugas hariannya saat itu melayani servis sepeda motor, mulai dari ganti oli, ganti busi, ganti rantai, dan lain-lain. Ada sebuah batu lompatan dalam hidupnya ketika ia menyudahi pekerjaan sebagai montir. Pekerjaan lamanya tidak juga membuat Andi menjadi orang yang berkecukupan, dikarenakan upah yang diterima saat itu tidak juga bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
dan menjadi kuli bangunan adalah jalan ninjanya. Menjadi Andi Asih adalah sebuah keberuntungan, dikarenakan ia hidup di sekitar orang-orang yang baik. Ia diberikan tempat tinggal yang dapat ia tinggali sesuka hatinya secara gratis dan cuma-cuma, serta kemudahannya untuk mencari rezeki secara halal. Sebagai kuli, tidak sulit baginya. Ada hal yang membuat pekerjaan renovasi di rumah Pak Sugiharto menjadi beda di mata Andi, dikarenakan saat itu nampaknya Andi menaruh hati kepada Wira, anak Pak Sugiharto. Kecantikan dan pesona Wira membuat Andi terhanyut dalam bulir-bulir asmara yang mendalam. Ya, Andi jatuh cinta kepada Wira. Dan Andi tidak peduli latar belakang Wira, yang saat itu ia mengetahui bahwa Wira adalah seorang janda dengan 1 orang anak. Luapan cinta yang mendalam itu akhirnya tak bisa ia bendung lagi. Suatu hari, di tengah-tengah pekerjaannya dalam membangun rumah Pak Sugiharto, Andi mengungkapkan perasaannya kepada Wira. Wira yang mendengar hal tersebut cuma bisa tertawa, dikarenakan saat itu Wira menganggap Andi hanya bercanda. Tetapi karena gestur dan mimik muka Andi yang menunjukkan keseriusan, barulah ia percaya akan ungkapan cintanya. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan saat itu kecuali, "Maaf Bang Andi, saya anggap Bang Andi sebagai saudara." Mendengar kata-kata tersebut, bukan rasa kecewa dan marah yang ia miliki, dikarenakan Andi sangat mencintai Wira. Penolakan kala itu Andi anggap sebagai keberhasilan yang tertunda saja. Semuanya tampak normal kala itu. Andi kembali bekerja mengaduk adonan pasir dan semen, sementara Wira sibuk dengan murid-muridnya yang ia ajar. Berbulan-bulan berlalu setelah ungkapan cinta yang pertama kandas. Andi tidak menyerah. Kala itu, ia mencoba mengungkapkan cintanya kembali melalui pesan singkat. Isinya samalah. "Wira, Abang Andi mencintaimu. Wira maukah menjadi pacar Abang?" Namun usaha keduanya saat itu kembali mengalami kegagalan. Setelah gagal untuk kedua kalinya, apakah hati Andi hancur mendengar penolakan tersebut? Tidak, karena Andi sudah terlanjur cinta kepada Wira. Jadi apapun tindakannya, itu semua hanya masalah waktu untuk mendapatkan cinta Wira secara utuh. Andi membatin. Bulan Juli tahun 2020, ini adalah percobaan Andi yang ketiga kalinya untuk mendapatkan cinta Wira. Percobaan yang ketiga ini Andi sampaikan lebih serius. Setelah berpakaian dengan rapi, dengan rambut tersisir dengan presisi, datanglah Andi ke rumah Wira. Namun kala itu, ia datang tidak untuk menemui Wira, tetapi kedatangan Andi adalah untuk menemui Pak Sugiharto dan Ibu Rufingatun. Andi bermaksud nembung atau melamar Wira di hadapan orang tua Wira, dan saat itu ada pula Wira. Andi pun mengatakan bahwa ia berniat untuk menikahi Wira dengan segala cinta yang ia miliki. Orang tua Wira yang mendengar hal tersebut sampai kaget dibuatnya dan dilanjutkan dengan saling berpandang satu dengan yang lainnya. Pak Sugiharto pun berkata, "Saya terima niat baik Bang Andi, namun segala keputusan ada di tangan Wira. Saya tidak bisa memutuskan apa-apa." Di saat itu pula, Wira pun menambahkan hal yang sama, bahwa ia tidak bisa menerima tembungan atau lamaran Andi saat itu. Kembali cintanya ditolak. Apakah dia hancur? Oh, tentu tidak. Andi masih yakin bahwa someday ia akan mendapatkan cinta Wira. Suatu hari Andi mendapatkan sebuah pekerjaan untuk merenovasi sebuah rumah yang letaknya tak jauh dari rumah keluarga Pak Sugiharto. Kebetulan saat itu pemilik rumah tempat di mana ia bekerja dekat dengan Andi. Andi pun sempat curhat kepada orang tersebut dan dia pun menceritakan usaha-usaha serta penolakan-penolakan yang ia alami. Pemilik rumah saat itu hanya bilang, "Sabar ya Bang Andi." Beberapa hari setelah Andi bekerja di rumah tersebut, tersiarlah sebuah kabar burung yang mengatakan bahwa Wira telah dilamar oleh seseorang. Namun lamaran tersebut ditolak kabarnya. Mendengar hal tersebut mendidihlah emosi Andi. Ia tak terima jika Wira dilamar oleh seseorang. Walau kabar tersebut belum tentu secara pasti benar adanya, namun kala itu emosinya telah memuncak. Dan dari sinilah cinta itu berubah menjadi dendam yang mendalam. Cinta di luar konsep yang dimiliki oleh Andi membuatnya menjadi posesif. Ia tak mau Wira dimiliki oleh orang lain. Muncullah niat Andi untuk menghilangkan nyawa Wira. Rencana pun ia susun. Sebelum menjalankan aksinya, Andi sempat menjual barang-barang pertukangannya. Ia pun juga menjual barang-barang pribadinya. Maksud ia menjual barang-barangnya adalah setelah ia selesai dengan misinya, ia akan melarikan diri sejauh-jauhnya.
Setelah menjual barang-barangnya, Andi pun menyiapkan sebuah sajam yang sebelumnya telah juga ia asah. Setelah diasah, sajam tersebut semakin runcing dan tajam. Setelah segala persiapan dan rencana telah tersusun dengan rapi, 30 Oktober tahun 2021, jam 5.30 pagi. Di pagi-pagi buta itu, Andi bergegas menuju rumah Pak Sugiharto dengan menggunakan sepeda motor milik kerabatnya, tentu dengan sajam yang terselip di pinggangnya. Di perjalanan, Andi sempat berpapasan dengan Pak Sugiharto, yang kebetulan saat itu ia sedang mengantarkan makanan ke rumah ibunya yang sedang sakit. Dikarenakan membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi, Andi tidak melihat lambaian tangan Pak Sugiharto yang mencoba menyapanya di pagi itu. 10 menit perjalanan yang ditempuh oleh Andi, sampailah ia di depan rumah Pak Sugiharto. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Andi berjalan menuju pintu belakang rumah Pak Sugiharto. Di pagi buta itu, ia pun mengetuk pintu. "Permisi." Dan tak lama kemudian, pintu tersebut dibukakan oleh Ibu Rufingatun. Si ibu yang sempat bingung dengan kedatangan Andi pagi-pagi itu kemudian bertanya, "Ada apa Bang Andi?" Dan Andi pun menjawab, "Saya mencari Wira." Ibu Rufingatun yang tidak menaruh curiga kemudian mempersilahkan Andi untuk masuk, duduk, dan tunggu sebentar, dikarenakan sang ibu berniat ingin membuatkannya minuman. Namun belum juga minuman itu disuguhkan, Andi segera mencabut sajamnya dari sarungnya dan bergegas menuju kamar Wira. Sang ibu yang sempat panik kemudian berteriak, "Bang Andi mau kemana?" Teriakan itu ternyata membuat Wira terbangun dari tidurnya. Anak Wira pun juga sempat terbangun akibat teriakan keras dari sang nenek. Sesampainya di kamar Wira, Andi kemudian mendorong tubuh Wira hingga mepet ke tembok. Dalam keadaan terpojok, lalu Andi mendekati Wira. Kemudian dengan sekuat tenaga, ia pun menikamkan sajam itu ke perut Wira. Tidak puas dengan satu kali, kemudian Andi kembali menikamkan sajam tersebut untuk kedua kalinya. Tak mau korbannya tetap hidup, Andi kemudian menikamkan kembali sajam itu. Melihat hal tersebut, Ibu Rufingatun pun berusaha untuk melerai dengan berdiri di antara mereka. Namun usahanya dalam melerai membuatnya harus merasakan runcingnya sajam Andi. Ya, Ibu Rufingatun juga terkena tikaman sajam Andi. Keduanya terjatuh tersungkur ke lantai dengan noda merah yang membanjir. Anak Wira, SAS, hanya bisa diam dan menangis melihat ibu dan neneknya tersungkur di lantai. Ia pun menjadi saksi betapa cinta tidak selamanya bisa menjamin seseorang untuk tidak menyakiti. Teriakan Ibu Rufingatun memancing rasa penasaran tetangga yang mendengarnya. Tak lama, warga yang sadar telah terjadi tindak kejahatan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan tak lupa membawa ibu dan anak yang menjadi korban tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sesampainya di rumah sakit, dengan berat hati, Wira Akdiati dinyatakan meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang darinya. Sementara Ibu Rufingatun masih ada harapan. Dokter pun optimis bahwa lukanya masih bisa diobati. Setelah 2 jam di IGD, operasi pun dilakukan terhadap Ibu Rufingatun. Pak Sugiharto yang tahu akan tragedi ini hanya bisa pasrah sembari memberi semangat cucunya SAS 5 tahun agar jangan menangis dan tetap tegar. Harapan Pak Sugiharto saat itu hanya satu, yaitu istrinya bisa kembali berkumpul bersamanya dan menghabiskan waktu bersama dan menua bersama. Namun harapan tinggallah harapan. 5 hari setelah sang istri menjalani perawatan, Ibu Rufingatun meninggal dunia. Betapa hancur hati Pak Sugiharto saat itu. Betapa tidak. Belum lama ia harus tegar menerima cobaan anak cantiknya Wira dipanggil Sang Maha Kuasa. Kini, ia juga harus kehilangan sang istri yang sangat ia cintai untuk selama-lamanya. Dan kini, yang tersisa hanya sang cucu yang kemudian akan mengisi hari-hari tuanya. Pak Sugiharto pun berharap kepada Pak Polisi agar segera menangkap pelaku yang telah merenggut harapan dan cintanya tersebut. Investigasi kemudian segera dilakukan oleh tim gabungan Polres Purworejo. Nampaknya tidak mudah untuk mencari Andi Yasih. Dikatakan Pak Polisi kesulitan mencari Andi Yasih karena Andi selalu berpindah-pindah tempat dan lokasi. Setelah mendatangi satu persatu rumah kerabat Andi, tepatnya 3 bulan setelah ia melarikan diri atau 8 Januari tahun 2022, Pak Polisi dan tim berhasil meringkus Andi di rumah pamannya di Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia pun tak bisa mengelak ketika ia ditunjukkan bukti-bukti atas kejahatannya.
Rangkaian panjang proses persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Purworejo memvonis Andiasih dengan hukuman 19 tahun penjara. Dan itulah akhir kisah pelarian Andiasih. Semoga vonis tersebut bisa menjadikannya sebuah pelajaran hidup bahwa cinta tidak harus memiliki. Dan apabila memiliki, jagalah cinta tersebut, jangan pernah kau sakiti. Asik. Dan kisah ini pun berakhir.